Satlantas Polres Simalungun lakukan penanganan kecelakaan lalu lintas libatkan 3 kendaraan, 4 orang alami luka ringan. Dari Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, MSTV melaporkan, pada Sabtu, tanggal 17 Agustus tahun 2024, sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, sebuah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 3 kendaraan terjadi di Jalan Umum kilometer 18-19, jurusan Pematang Siantar, Medan, tepatnya di Nagori Dolok Kahean, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun. Kecelakaan ini melibatkan 1 unit mobil Honda Mobilio, 1 unit mobil Toyota Rush, dan 1 unit sepeda motor Honda PCX. Meski tidak ada korban jiwa, 4 orang mengalami luka ringan dalam insiden tersebut. Kasat Lantas Polres Simalungun, Ibtu Joni F. Hasinaga SH, menjelaskan kronologi kecelakaan yang melibatkan kendaraan-kendaraan tersebut. Berdasarkan hasil olah TKP tempat kejadian perkara dan keterangan saksi, diketahui bahwa kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengemudi Honda Mobilio BK1318T, yang dikemudikan oleh Rahmat Ihsan 27 tahun, seorang honorer asal Huta Bandar Selamat, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun. Saat kejadian, Rahmat melaju dari arah Pematang Siantar menuju Medan dengan kecepatan sedang. Namun, ia kurang hati-hati dan melaju ke arah kanan jalan, sehingga menabrak mobil Toyota Rush BK1490WV yang dikemudikan oleh Herli Deryanti Damanik 49 tahun, seorang anggota Polri yang berdinas di Pematang Siantar. Mobil Toyota Rush yang dikemudikan oleh Herli Deryanti saat itu sedang melaju dari arah Medan menuju Pematang Siantar. Di belakang Toyota Rush, terdapat sepeda motor Honda PCX BK5510ALV yang dikendarai oleh Dian Pradana 38 tahun, seorang pekerja swasta asal Medan. Akibat tabrakan yang tak terhindarkan, ketiga kendaraan mengalami kerusakan parah, dan beberapa penumpang mengalami luka-luka. Korban dalam kecelakaan ini meliputi pengendara sepeda motor Dian Pradana yang mengalami luka ringan dan langsung dirawat di Rumah Sakit Murni Teguh Horas Insani, Pematang Siantar. Penumpang sepeda motor lainnya, Suci Ramadhani 31 tahun, ibu rumah tangga, serta 2 anaknya, Syekil 6 tahun, dan Sakira 2 tahun, juga mengalami luka ringan dan mendapat perawatan di rumah sakit yang sama. Sementara itu, Herli Deryanti Damanik, pengemudi Toyota Rush, hanya mengalami luka ringan dan mendapatkan perawatan jalan. Menurut Ibtu Joni F. Hasinaga, faktor yang mempengaruhi kecelakaan ini meliputi kondisi manusia, kendaraan, cuaca, dan jalan. Pengemudi ketiga kendaraan dilaporkan dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani sebelum kejadian, begitu juga dengan kondisi kendaraan yang dilaporkan sesuai standar keselamatan. Saat kecelakaan terjadi, cuaca dalam kondisi cerah, dan arus lalu lintas terpantau sepi di sekitar lokasi kecelakaan, yang berada di daerah perkebunan karet PT Bridgestone. Jalan yang menjadi lokasi kecelakaan merupakan jalan nasional dengan lebar 6,8 meter, jalan lurus, mendatar, dan memiliki jarak pandang yang bebas. Garis putus-putus di badan jalan menandakan bahwa pengemudi seharusnya memiliki visibilitas yang cukup untuk berkendara dengan aman. Namun, kelalaian pengemudi Honda Mobilio yang melaju ke arah kanan jalan menyebabkan terjadinya tabrakan beruntun yang melibatkan 2 kendaraan lainnya. Kanit Gakum Satlantas Polres Simalungun, Ibtu Edi Syah Putra MH, menyatakan bahwa setelah kecelakaan terjadi, langkah-langkah cepat diambil oleh petugas kepolisian. Tim segera menerima laporan dan berkoordinasi dengan pihak terkait, melakukan cek dan olah TKP, serta mengatur arus lalu lintas untuk mencegah kemacetan lebih lanjut. Petugas juga melakukan pemotretan di TKP, memeriksa kondisi korban, dan mengamankan barang bukti dari lokasi kejadian. Saksi mata, Marno 40 tahun, seorang petani yang tinggal di dekat lokasi kejadian, memberikan keterangan yang menguatkan dugaan bahwa kecelakaan terjadi karena kelalaian pengemudi Honda Mobilio yang kurang memperhatikan kendaraan di sekitarnya. Kerugian materi akibat kecelakaan ini diperkirakan mencapai 50 juta rupiah, mengingat kerusakan yang cukup parah pada ketiga kendaraan yang terlibat. Meski demikian, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, dan semua korban yang terluka telah mendapatkan penanganan medis yang diperlukan. Ibtu Joni F. Hasinaga menekankan pentingnya kewaspadaan dan kehati-hatian dalam berkendara, terutama di jalan yang cukup sepi seperti di lokasi kejadian. Ia juga mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas dan menjaga kondisi fisik serta mental saat berkendara, guna mencegah terjadinya kecelakaan serupa di masa mendatang. Sab Muhardi melaporkan.